Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ajanizatul Jannah. In this video, I want to explain about simple past tense versus present perfect tense. So, let's go started. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang silabusnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama yaitu kognitif, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan, kejadian yang dilakukan terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Sesuai dengan konteks penggunaannya, perhatikan unsur kebahasaan simple past tense versus present perfect tense. Untuk materi pembelajarannya yaitu fungsi sosial, menjelaskan, mendeskripsikan, menanyakan, dan sebagainya. Struktur teks, memulai, menanggapi. Dan unsur kebahasaan, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past tense, present perfect tense. Adverbial dengan since, ago, now, clause, dan adverbial petunjuk waktu. Topiknya, cerita The Nightingale and the Rose. Lagu A Hard Rain's Gonna Fall by Bob Dylan. Tujuan pembelajaran dari KD kognitif ini yaitu mengidentifikasi simple past tense dan present perfect tense. Selanjutnya untuk indikator. Indikator pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi kalimat simple past tense dalam cerita The Nightingale and the Rose. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kalimat present perfect tense dalam lagu A Hard Rain's Gonna Fall. Kompetensi dasar yang kedua yaitu skill. Menyusun teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Dengan memperlihatkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari KD skill ini yaitu menulis kalimat simple past tense dan present perfect tense dengan benar dan tepat. Selanjutnya untuk indikator. Indikator pertama yaitu siswa dapat menulis kalimat simple past tense sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Selanjutnya, indikator yang kedua, siswa dapat menulis kalimat present perfect tense sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Next, I will explain about the simple past tense versus present perfect tense material. Before that, I will explain what is declarative sentence and interrogative sentence. So, declarative sentences are also called statements. The sentence contains information, so declarative sentence ends with a period. The next is interrogative sentence. Interrogative sentence is a sentence that is used to ask questions and ends with a question mark. Now, I will explain about the simple past tense first. So, simple past tense is a sentence that is used to tell an event that happened in the past and finished or ended in the past as well. So, simple past tense divided into two types: verbal simple past tense and nominal simple past tense. Tipe yang pertama yaitu verbal simple past tense. Verbs in tenses consist of three forms: verb 1, verb 2, and verb 3. In this case, as a simple past tense sentence, what we fill the predicate position is verb 2. This means that this verb is no longer the basic 1,
or has changed shape because it is influenced by time, or in simple past tense is past. However, the verb in the verbal simple past tense is not influenced by the subject. So, whatever the subject, the form of the verb will remain the same. The following is a simple past tense verbal formula. Untuk kalimat positif, subject plus verb to plus complement. Untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb one. Untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb one. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan rumus simple past tense yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, untuk positive sentence, contoh kalimatnya yaitu she bought a book yesterday. She-nya adalah subject, bought-nya adalah verb to, a book yesterday-nya adalah complement. Jadi untuk kalimat positif ini kata kerjanya atau verbnya menggunakan verb 2. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1 plus complement. Untuk contoh kalimatnya, she did not buy a book yesterday. She-nya sebagai subject plus did not atau didn't plus buy itu sebagai verb 1 plus complement. Oke, kenapa di kalimat negatif ini verbnya menggunakan verb 1? Karena untuk verb 2-nya sudah ada di dalam did not-nya tadi. Did itu adalah bentuk kedua atau bentuk past-nya dari do dan does. Jadi di sini untuk verbnya, untuk kalimat negatif kita menggunakan verb 1. Oke, selanjutnya untuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Rumusnya did plus subject plus verb 1. Kita lanjut ke contoh. Contohnya yaitu did she buy a book yesterday? Kenapa di sini verbnya menggunakan verb 1? Sama seperti kalimat negatif tadi, bahwa verbnya menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2 karena verb 2-nya sudah ada di dalam did tadi. Did yaitu bentuk kedua dari do dan does. For the second type is nominal simple past tense. In nominal sentence, the predicate part will be built in by, to be, was, or were, as the past tense to be equivalent to and are from the simple present tense. Untuk rumus dari nominal simple past tense yaitu untuk kalimat positif, subject plus to be, was, or were plus complement. Untuk kalimat negatif, subject plus to be, was, or were plus not plus complement. Untuk kalimat interrogatif, to be, was, or were plus subject plus complement. Sebelum lanjut ke contoh nominal simple past tense, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan to be yang ada di simple past tense. Seperti yang sudah saya jelaskan di rumus yang tadi, di rumusnya ada to be, was, dan were. Oke, bagaimana caranya kita menggunakan to be ini? Untuk to be, was, kita menggunakan subjek I, he, she, it. Untuk to be, were, kita menggunakan subjek you, we, they.
Okay, now I will explain about the example of nominal simple past tense. Yang pertama adalah positive sentence. Rumusnya tadi adalah subject plus to be, was, were plus complement. Contohnya, they were a famous singer. Artinya, mereka dulu adalah penyanyi terkenal. They sebagai subjek, were sebagai to be, a famous singer sebagai complement. Oke, perlu diingat, complement pada nominal simple past tense hanya berisi noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, dan adverb kata keterangan. They tadi sebagai subjek, were-nya sebagai to be. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk subjek they menggunakan were. Dan a famous singer sebagai complement. Oke, yang selanjutnya adalah negative sentence. Rumusnya tadi adalah subject plus to be, was atau were plus not plus complement. Contohnya, they were not a famous singer. Mereka dulu adalah bukan penyanyi terkenal. They-nya sebagai subjek, were sebagai to be, ditambahkan dengan not karena kalimat negatif plus complement. Oke, selanjutnya interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya yaitu to be, was or were plus subject plus complement. Untuk contoh kalimatnya, were they a famous singer? Nah, di sini di kalimat ini to be-nya menggunakan were. Nah, jika to be-nya menggunakan was, maka subjeknya yaitu he, she, dan it. Okay, next, I will explain an example of a simple past tense in the story The Nightingale and the Rose. Yang pertama adalah, but the nightingale understood the secret of the student's sorrow, and the sat silent in the oak tree and thought about the mystery of love. Oke, di sini kita bisa melihat ada beberapa verb yang digunakan untuk simple past tense. Untuk simple past tense menggunakan verb 2. Dan di kalimat ini, yang mana yang adalah verb 2? Oke, di sini ada understood. Ini adalah bentuk kedua dari understand. Kemudian ada sat. Ini bentuk kedua dari sit. Dan ada thought. Ini adalah bentuk kedua dari think. So the next example from the Nightingale and the Rose story. So the nightingale flew over to the rose tree that was growing beneath the student's window. Flew adalah bentuk kedua atau verb 2 dari verb fly, dan ada to be, was yang digunakan dalam simple past tense. Okay, for the next example is the young student was still lying on the grass. Di sini ada to be, was yang digunakan dalam simple past tense. Another example from the Nightingale and the Rose story. So, the nightingale sang to the oak tree, and her voice was like water bubbling from a silver jar. Di sini, kata kerja sang adalah bentuk kedua dari kata kerja sing. Dan ada to be, was, yang dimana to be, was adalah to be yang digunakan di dalam simple past tense.
Okay, another example. She sang Fears of the Bird of Love in the heart of a boy and a girl. Di sini ada kata kerja sang, yang dimana kata kerja ini adalah bentuk kedua dari sing. Okay, the next example is, but the tree cried to the nightingale to pry closer against the thorn. Di sini ada verb cried, yang dimana verb ini adalah bentuk kedua dari cry. Nah, untuk verb ini adalah regular verb. Untuk lebih lanjut, nanti akan saya jelaskan tentang regular dan irregular verb. Okay, the next material I will explain about present perfect tense. So, present perfect tense is a tense used to express activities that took place in the past and are still being carried out. A thing, time, or the effect are still being felt at this time. So, the event has just happened, but the result or consequences of the event can still be seen and can still be felt when the conversation takes place. In addition, these tenses are usually used to show events or discuss experience or change related to a place. Okay, I will explain about the formula of present perfect tense and the example. Sama seperti simple past tense, present perfect tense juga punya dua jenis sentence. Yang pertama yaitu verbal present perfect tense and nominal present perfect tense. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah verbal sentence. For positive sentence, subject plus have or has plus past participle. For negative sentence, subject plus have or has plus not plus past participle. Untuk interrogative sentence, have or has plus subject plus past participle. Untuk contohnya, bentuk kalimat positif yaitu I have eaten 3 a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. For negative sentence, they have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan mereka. For interrogative sentence, have they surprised Ariana? Apakah mereka sudah memberi kejutan kepada Ariana? Selanjutnya, ini adalah contoh dari declarative sentence dan interrogative sentence dari present perfect tense. Yang pertama yaitu declarative sentence. Mira has waited for me for 2 hours. For interrogative sentence, has Mira waited for me for 2 hours? Now I will explain the second type of present perfect tense, yaitu nominal sentence. For positive sentence, subject plus have or has plus been plus complement. For negative sentence, subject plus have or has plus not plus been plus complement. For interrogative sentence, have or has plus subject plus been plus complement. Sekarang saya akan membahas contohnya. For positive sentence, you have been a creative writer since 2015. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2015. Negative sentence, we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. For interrogative sentence, has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Oke, sekarang kita akan membahas tentang declarative sentence and interrogative sentence.
For declarative sentence, the museum has been here for 20 years. An interrogative sentence, has the museum been here for 20 years? Okay, now I will explain the example of present perfect tense. Tetapi contohnya ini berasal dari lirik lagu. Lagunya adalah karya dari Bob Dylan yang berjudul A Hard Rain's Gonna Fall. So, kalian bisa mendengarkan lagunya terlebih dahulu. Oke, setelah kalian mendengar lagu dari Bob Dylan yang berjudul A Hard Rain's Gonna Fall, yang manakah yang bagian dari present perfect tense? Oke, sekarang akan saya bahas contohnya. Oke, untuk di lirik pertama, di sini ada I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I have di sini adalah bagian dari verbal present perfect tense. Stumbled adalah bagian dari regular verb. Untuk di lirik kedua, I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. Di sini juga adalah contoh dari verbal present perfect tense. Dan walk, crawled, ini adalah contoh dari regular verb. Selanjutnya, I've stopped in the middle of 7 sage forests. I've stopped, ini adalah bentuk dari verbal present perfect tense. Selanjutnya, I've been out in front of 12 dead oceans. I've been, ini adalah bentuk dari nominal present perfect tense. Selanjutnya, I've been 10,000 miles in the mode of a graveyard. Sama seperti lirik sebelumnya, I've been, ini juga bentuk dari nominal present perfect tense. Now I will explain about regular and irregular verb. Yang pertama yaitu regular verb. It is necessary to observe some rules. Yang pertama, if the verb ends in E, just add D. For example, move berubah menjadi moved. Yang kedua, if the verb ends in a consonant, just add ed. For example, admit berubah menjadi admitted. Yang ketiga, for verbs ending in Y usually changes to I. If it follows a consonant, then add ed. For example, cry berubah menjadi cried. Okay, now I will explain about irregular verb. Irregular verb are also divided into 3 types. Yang pertama yaitu verb 1, verb 2, and verb 3 are not the same form. For example, do, did, and done. Yang kedua, verb 2 and verb 3 don't change from verb 1 and nothing is added at the end of the word. For example, heard, heard, heard. Yang ketiga, verb 2 and verb 3 are the same but different from verb 1. For example, say, said, say. Oke, sekarang saya akan menjelaskan adverb of time yang digunakan dalam simple past tense. Yang pertama, yesterday yang artinya kemarin, last night, tadi malam, last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, a few days ago, beberapa hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, just now, baru saja atau tadi,
In 2017, pada tahun 2017, a long time ago, dahulu kala, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan time expression dalam present perfect tense. Yang pertama, already, yang artinya sudah, just, sudah atau baru saja, recently, baru-baru ini, lately, akhir-akhir ini, ever, pernah, yet, belum. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang simple past tense dan present perfect tense. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke assignment. Oke, soal yang pertama. Which of the following regular verb is verb to? A. Cries. B. Cried. C. Cried. Untuk yang mendapat nilai A, siswa dapat menjawab soal pilihan ganda dengan benar. Untuk yang mendapat nilai C, siswa tidak dapat menjawab soal pilihan ganda dengan benar. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang B, cry. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Correct the following in correct sentence. Sentence-nya adalah, so he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read. Yang salah di sini adalah return and begin. Untuk assignment-nya, jika nilai A, siswa dapat mengubah kalimat simple past tense dengan benar dan tepat. B, siswa hanya membenarkan satu kata yang salah dari soal. C, siswa tidak bisa mengubah kalimat simple past tense dengan benar. Jawabannya yang benar adalah, so he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read. Oke, untuk soal yang nomor 3, make one interrogative sentence simple past tense and one interrogative sentence present perfect tense. Untuk assignment-nya, untuk nilai A, siswa dapat membuat kalimat simple past tense dan present perfect tense dengan benar. Nilai B, siswa hanya membuat satu kalimat dengan benar. Nilai C, siswa tidak bisa membuat kalimat. Untuk kunci jawabannya, siswa bisa membuat kalimat sesuai dengan rumus. Untuk simple past tense, to be, was, were, plus subject, plus complement. Atau did, plus subject, plus verb 1. Untuk kalimat present perfect tense, have or has, plus subject, plus been, plus complement. Atau have or has, plus subject, plus verb 3. Oke, untuk soal yang nomor 4, fill in the blank sentence based on the song A Hard Rain's Gonna Fall. Liriknya yaitu, I've ... out in front of a dozen dead oceans. Assignment-nya, untuk siswa yang dapat nilai A, siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengan benar. Untuk yang mendapat nilai C, siswa tidak dapat mengisi kalimat rumpang dengan benar. Kunci jawabannya yaitu, I've been out in front of a dozen dead oceans. Untuk kunci jawabannya yaitu, I've been out in front of a dozen dead oceans. Oke, untuk soal nomor 5, I've ... and I've crawled on 6 cooked highways. A. Walk. B. Walking. C. Walk. Untuk assignment-nya, untuk yang mendapat nilai A, siswa dapat menjawab soal pilihan ganda dengan benar. Untuk yang mendapat nilai C, siswa tidak dapat menjawab soal pilihan ganda dengan benar. Dan jawabannya
A. Walk. Okay, maybe that's all from me. I hope you get the message from my explanation. I hope you understand about simple past tense and present perfect tense. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.